Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan podcast mahasiswa IPA. Dengan saya, moderator, Ketua Bidang 3, MPS Pendidikan IPA FMPNM periode 2021-2022, yaitu Arfa Sudirman. Dengan narasumber kita yaitu Kakanda Muhammad Fikri Abugar, yaitu selaku Ketua Bidang 3, MPS Pendidikan IPA FMPNM periode 2016-2017. Baik Kak, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Makin hari semakin ganteng pula ini. Wan kecil. Jadi apa kesibukannya nih Kak selama ini Kak? Selama selesai kuliah. Alhamdulillah kalau selesai kuliah sibuk di belajar dan berkecimpung di dunia bisnis. Ya, karena sebelumnya kan zaman kuliah itu tidak sempat belajar yang namanya dunia bisnis. Tapi pas selesai malah tertarik ke dunia bisnis. Jadi sibuk belajar sambil pelan-pelan juga jalanin bisnis sampai hari ini. Pantas nih kayak semakin kemarin semakin yang auranya itu kayak semakin kewirausahaan begitu. Kewirausahaan mata kuliah. Seorang pebisnis. Amin. Amin. Jadi saya mau tanya dulu Kak, kan sekarang ini kakek itu menggelut sekarang itu sebagai wirausahaan. Ya, Itu. betul. Jadi tapi apa sih yang membuat kakak itu memilih dulu itu prodi pendidikan IPA, sedangkan sekarang itu kayak kakek itu lebih memilih ke arah bisnis begitu. Oke. Jadi tentang dulu ya pilihan kenapa masuk di pendidikan IPA. Nah jadi mungkin banyak orang yang punya problem yang sama ya, anak-anak SMA khususnya. Sampai detik ketika mereka mau melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, itu masih bingung mau lanjut kemana. Ya kena saya juga waktu itu. Nah jadi disarankan untuk ikut tes di sekolah kedinasan yang saya ikuti. Terus habis itu dibilang katanya masuk jurusan inilah, masuk jurusan itu. Tapi saya orangnya enggak mau ikut-ikutan. Saya teman-teman pada daftar ke sini, daftar ke sana. Itu saya bilang saya mau daftar kuliah memang betul-betul karena pilihan saya. Dan memang saya harus punya alasan supaya kalau memang nanti ada kendala di dunia perkuliahan, saya punya satu alasan besar kenapa saya harus tetap bertahan. Kalau misalnya saya hanya ikut-ikutan, maka nanti takutnya adalah ketika misalnya punya satu hambatan di masa perkuliahan itu, justru tidak ada semangat lagi untuk melanjutkan atau akan mudah menyerah lah istilahnya. Kalau misalnya kita tidak punya alasan yang besar, kita tidak punya big reason untuk menjalani sesuatu. Nah, makanya waktu itu saya tanya sama orang tua, saya konsultasinya sama bapak, sama orang tuanya cuma bapak, karena kalau mama saya ya iya saja gitu kan. Nah sama guru saya waktu SMA saya konsultasi, mereka hampir jawabannya sama lah ya kan. Kalau memang mau lanjut sekolah, mau lanjut kuliah, cari yang prospekan kerjanya baik 5-10 tahun ke depan itu masih ada. Jadi disarankan untuk masuk ke dunia pendidikan atau guru. Kenapa? Karena kata mereka selama masih ada generasi baru, maka masih ada orang yang perlu dibina, masih ada orang yang perlu dibimbing. Maka guru adalah salah satu tempat di mana kita bisa membentuk generasi masa depan yang gemilang, dan juga di mana di situ bisa jadi sumber kita untuk mencari nafkah. Waktu itu kan orientasinya seperti itu. Nah, jadi saya bilang ya sudah kalau gitu daftar ke pendidikan saja. Tapi yang jadi masalah keduanya adalah jurusan apa? Iya. Itu kan jurusan apa? Nah, saya pikir jurusan apa ya? Saya coba bilang, Pak, saya gimana kalau lanjutnya itu bahasa Inggris? Kan karena alhamdulillah kalau bahasa Inggris dari kecil sudah dilatih karena kebetulan orang tua bisa bahasa Inggris. Jadi sering terlatih dengan bahasa Inggris. Jadi bilang, saya mau lanjut di sastra Inggris. Bapak bilang kalau bahasa Inggris kayaknya Bapak kurang sepakat. Kenapa? Karena kalau bahasa Inggris kamu bisa belajar di rumah, tidak perlu kuliah, ya kan? Tapi walaupun pada akhirnya kesini ya agak agak keliru.
Kenapa? Karena tergantung tujuannya saya kuliah mau apa. Kalau misalnya mau jadi guru di bidang bahasa Inggris ya tentu harus kuliah. Karena kan mungkin bahasa Inggrisnya oke, tapi ilmu-ilmu tentang dunia kependidikan pasti didapat di dunia perkuliahan kan. Nah terus habis itu saya konsultasi ke Pak Guru saya. Dia katanya bilang kalau kamu mau yang prospeknya agak lumayan dan bisa dapat income sampingan, coba di mata pelajaran yang kamu bisa dapat tambahan, misalnya kayak les-les ya tadi kayak bahasa Inggris, sains, matematika, ya kan itu bisa fisika. Apa namanya ya fisika itu bisa dapat tambahan dari situ, bisa dapat income tambahan dari buka-buka les atau buka bimbel dan lain sebagainya. Nah saya sepakat, saya balik lagi ke orang tua bilang Pak katanya gini. Bapak bilang sudah kalau gitu kamu ambil yang sains saja karena kebetulan sains kamu belum terlalu terlihat di zaman SMA gitu kan ya, kurang kuat lah maksudnya tapi tidak juga lemah amat. Tapi jurusan tadi sama IPA atau IPS kak? IPA. IPA alhamdulillah IPA waktu itu. Jadi makanya lanjut waktu itu saya daftar yang pertama di fisika UNN, terus habis itu pilihan kedua pendidikan IPA UNM, yang ketiga adalah fisika UNCEN Universitas Cendrawasih karena waktu itu regulasinya 3 jurusan di 2 universitas yang berbeda, di mana universitas yang kedua itu adalah di wilayah provinsi. Nah saya kan di Nabire Papua, jadi universitas negeri yang ada di provinsi Papua itu hanya Universitas Cendrawasih yang untuk dunia kependidikan itu. Maka mau ke sana, tapi alhamdulillahnya Allah takdirkan untuk diterima di Universitas Negeri Makassar ini jurusan pendidikan IPA. Seperti itu. Tapi pertanyaan itu kak, nah kenapa kayak lebih pilih di Makassar yang Universitas Negeri Makassar daripada di Papua sana itu kan ada ya kayak yang Universitas Negeri tadi kan ada sana, karena banyak kayak yang mama itu kayak yang lulusan dari SMA itu kayak pasti pilih itu yang dekat-dekat dari rumahnya begitu, dari daerahnya, dekat dari orang tuanya begitu. Jadi pilih di daerah tempatnya tuh kak. Jadi kenapa kayak yang kakak malah memilih ke Makassar gitu kak? Baik, kenapa ke Makassar? Pertama kalau kedekatan dengan keluarga, alhamdulillah orang tua kan asli Sulawesi, bapak Sulawesi Tengah, mama Sulawesi Selatan. Dan keluarga banyak di kota Makassar. Jadi buat orang tua lebih aman kalau saya ada di Makassar. Jadi jatuhkan pilihan ke Makassar. Dan kenapa saya mau ke Makassar, atau istilahnya kenapa saya mau keluar dari area Papua dan sekitarnya, karena ya pengen aja keluar dari zona nyaman, ya kan, karena istilahnya selama ini saya sudah tumbuh besar di Papua. Coba pengen keluar lagi, di mana kalau kata orang fasilitas dan sumber daya dan lain sebagainya kita bisa lebih terasa ketika kita berada di kota besar. Nah, seperti itu, makanya saya lebih milih buat keluar dari zona nyaman tadi, dari Papua sana. Seperti itu. Jadi kak kan ya setelah lulus gitu kak kan mulai ke Makassar, apa jika lingkungan baru makin lagi beradaptasi. Jadi kira-kira bagaimana cara yang beradaptasi waktu itu yang pas baru ke Makassar begitu dengan lingkungan yang baru? Pasti ada kayak satu hal yang baru dilakukan tuh kak. Ya, betul. Gitu. Baik, jadi kalau dibilang adaptasi, alhamdulillah dari saya masih kecil itu saya sudah sering pindah-pindah domisili. Jadi untuk urusan adaptasi buat saya pribadi alhamdulillah tidak terlalu sulit. Ya kan, tidak terlalu menjadi beban buat seperti orang misalnya kalau pindah tuh kayak sulit ini mikir kayak gini kayak gitu, enggak apa-apa. Dan yang kedua saya tinggal di rumah nenek, jadi memang untuk urusan tempat tinggal dan juga urusan kebutuhan pribadi dan segala macam itu tidak terlalu sulit karena kan memang tinggal di rumah nenek. Kalaupun ada yang perlu saya cari di luar, ada yang perlu saya penuhi di luar, ya tanya orang di rumah, itu insya Allah sudah bisa terpenuhi. Terus habis itu untuk pergaulan, memang agak sulit di awal itu masalah komunikasi. Iya kak. Kenapa? Karena kita di Papua mungkin kedengarannya keras, ya kan, kedengarannya keras, tapi ya tidak kasar. Cuman sampai di sini itu agak kedengarannya agak kasar, kurang sopan dan lain sebagainya. Saya sudah mencoba untuk sesopan-sopan mungkin, tapi versi dari sana masuk ke sini orang masih kira agak apaan sih marah-marah kayak gitu. Bicara agak tinggi sedikit nadanya,
kenapa nih marah-marah? Nggak perlu Dikira marah-marah, marah lah. dikira marah ya kayak gitu. Nah makanya dari segi komunikasi itu yang perlu waktu itu agak apa ya, agak menjadi hal yang perlu diperhatikan buat saya. Selebihnya ya alhamdulillah nggak terlalu sulit buat saya untuk adaptasi. Oh iya Kak. Saya dulu juga ingin kayak mau keluar kota begitu, kayak mau ke Jawa begitu ya. Cuman itu yang masalah yang saya pikir lagi kayak misalnya bagaimana di sana, bagaimana pergaulannya di sana, bagaimana orang-orang di sana, bagaimana saya akan hidup di sana, itu yang pikir tapi kakek ini kayak berani untuk keluar dari zona nyamannya kakek itu yang bagus sekali Kak. Jadi mungkin ada tips-tipsnya tuh Kak, yang kayak apa tips-tipsnya supaya bisa beradaptasi dengan cepat begitu, bisa berani untuk keluar dari zona nyamannya kita gitu. Kalau untuk berani keluar dari zona nyaman, tipsnya satu, berani. Ya, berani dan juga belajar. Saya kan juga belajar. Apa? Kalau saya pribadi ya dalam hal pergaulan, saya lebih suka lihat orang dulu cara bergaulnya seperti apa. Oh kayak gini. Baru saya ikut nimbrung. Baru saya ikut bergaul dengan mereka. Karena saya takut istilahnya apa ya? Kalau kita istilahnya di sini dibilang salah picca. Takut apa ya istilahnya? Mungkin ada saya bawa hal yang normal buat di tempat saya yang sebelumnya, tetapi ketika dibawa ke sini itu justru tabu atau justru salah di mata orang-orang di sini kan. Makanya saya lebih cenderung untuk memperhatikan bagaimana orang bergaul di sini. Oh seperti ini. Bagaimana orang contoh seperti ini. Kalau di tempat saya yang sebelumnya beda 3 tahun, beda 3-4 tahun di atas kita, itu kita masih panggil nama. Kita masih panggil nama. Misalnya saya panggil Arfan, misalnya Arfan lebih tua dari saya beberapa tahun. Saya masih panggil Arfan, kamu kemana gitu. Tapi di sini kan tidak. Di sini kalau beda 1 tahun saja di atasnya kita perlu perlu menjaga etika dalam bergaul. Nah, di sana normal, tapi di sini kan agak kurang sopan. Nah, itu ya, makanya perlu adaptasinya. Nah, itu juga salah satu kendala waktu di awal ya kan, kayak komunikasi seperti itu. Seperti itu sih kalau saya. Jadi yang setelah bisa beradaptasi nih, jadi apa langkah-langkah yang dilakukan itu Kak? Kayak misalnya langkah-langkah di bidang akademik atau bidang organisasi kah begitu yang Kakak lakukan supaya bisa lagi lebih kenal dunia perkuliahan begitu Kak? Baik, untuk mengenal lebih dalam dunia perkuliahan, saya waktu itu mencoba untuk lebih akrab, lebih dekat ke senior-senior. Kenapa? Karena mereka ini orang yang lebih dulu, yang sudah hadir di dunia perkuliahan sebelum saya, ya kan? Makanya saya bilang, oh kalau saya mau tahu lebih banyak dunia perkuliahan, mungkin bisa saya belajar sendiri atau misalnya saya cari pengalaman sendiri. Cuman itu kan butuh waktu dan mungkin butuh trial dan errornya yang banyak. Maka saya mencoba untuk lebih dekat kepada senior. Bilang, Kak, kalau kayak gini solusinya kayak gimana? Ada problem kayak gini, solusinya kayak gimana? Bagaimana sih Kak dunia kampus itu? Bagaimana dulu Kak kita praktikum seperti ini dan lain sebagainya. Nah, makanya di situ juga istilahnya kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui juga. Kenapa? Karena lebih akrab dengan senior dan juga dapat pengalamannya mereka. Nah, jadi itu dan itu juga bahan belajar buat saya. Di situ saya belajar berkomunikasi. Karena kan ya tidak jarang juga terkadang dikatakan sama senior bilang, Dek kalau ketemu sama senior lain jangan kayak gitu. Kayak begini caranya, ya kan? Kalau ketemu sama dosen jangan kayak seperti itu. Ini ada tata keramanya, seperti itu. Jadi alhamdulillah dapat dapat pembelajaran yang banyak lah, itu seperti itu. Jadi organisasi apa saja yang termasuk pas selama kita berproses di kampus? Ya baik, jadi kan tadi sudah akrab dengan senior kan, ya otomatis biasa senior ajak masuk organisasi. Organisasi. Nah, alhamdulillah saya dari SMP itu sudah terlibat dengan organisasi, sudah istilahnya sudah akrab dengan dunia organisasi. Jadi ketika diajak ya saya ayo gitu, saya kan
Dek ini masuk himpunan, oke boleh. Nah ikut. Nah jadi waktu semester 2 diajak sama senior ya kan, dan saya juga melihat sosok-sosok mereka, banyak belajar dari mereka. Jadi ketika mereka mengajak untuk masuk di organisasi khususnya himpunan waktu itu, ya saya tidak ragu bilang oh iya kak daftar gitu. Waktu itu kebetulan saya juga ketua panitianya, jadi saya bilang saya ikuti prosesnya, jadi proses panitia untuk Mumas 1 waktu itu. Nah saya ikuti prosesnya, alhamdulillah juga sudah jadi anggota himpunan, jadi pengurus himpunan. Dan saya di dunia himpunan itu 3 periode. Pertama saya itu masih staff, yang kedua saya jadi kabit, yang ketiga saya jadi anggota BPO dulu namanya. Sekarang namanya DPO, Dewan Pertimbangan Organisasi, dulu BPO. Sekarang BPO ya, sekarang BPO. Dulu DPO. DPO karena dulu Dewan Pertimbangan Organisasi. Sekarang kan Badan Pertimbangan Organisasi. Cuman agak sama namanya kan DPO, Dewan Pertimbangan sama DPO, Daftar Pencarian Orang. Oh iya. Jadi makanya diganti. Makanya itu sempat jadi apa ya, istilahnya sempat jadi polemik, makanya saya lupa Mumas keberapa itu diganti jadi DPO ke BPO. Tapi zaman saya masih DPO namanya. DPO HMPS Pendidikan IPA FMIPA UNM tahun 2017 saya kalau nggak salah. Nah setelah dari sana di akhir 2018, akhir masa perkuliahan lah. Di akhir masa perkuliahan itu saya sudah mencoba untuk keluar, ikut organisasi di luar. Oh di tahun 2017 awalnya itu ada saya ikuti salah satu relawan untuk mengajar, relawan pendidikan, ngajar di gunung ya. Tapi waktu itu tidak sempat sampai ke pengurusannya, tetapi lebih kepada volunteernya. Istilahnya relawan lepasnya seperti itu. Jadi relawannya. Nah terus habis itu nanti di akhir 2018 juga gabung di salah satu organisasi kemanusiaan di Bulan Salib Merah Indonesia. Jadi gabung di situ dan berproses sampai hari ini. Kalau dari kita kak, kan setiap orang yang masuk kayak di organisasi itu pasti ada tujuan tersendirinya. Seperti tujuanku itu kayak masuk organisasi itu kayak mau lebih memperdalam kayak membangun relasi lagi, mau membangun lagi kayak caraku ya public speaking begitu kak di depan umum. Kalau dari kita apa kak yang menjadi tujuan untuk masuk di organisasi begitu? Pertama gini, waktu di awal-awal masa kuliah kemarin, saya rasa kuliah kok kayak santai. Cuma Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad libur, itu pun Senin sampai Jumatnya hanya 3 hari yang terisi. Dari situ kayaknya kalau ikut organisasi asik nih, ya kan? Tapi itu sebelum dunia praktikum menyerang. Kader praktikum. Ya, jadi, tapi masuk praktikum pun masih saya bilang, masih agak masa ini saja, ya kan? Masa kayak istilahnya akademik saja. Ya bosan juga, ya kan? Coba deh cari yang lain. Apalagi memang sudah dari SMP sudah ikut dengan organisasi. Jadi ketika misalnya tidak ada kegiatan, variasi kegiatan lah istilahnya, ibaratnya kayak aduh ini kayak bosan, pengen juga ada yang lain. Nah itu. Terus yang kedua, itu alasan pertama tadi, pengen ngisi waktu kan. Terus yang kedua, saya pengen belajar lebih banyak. Kenapa? Karena ada yang bilang sama saya seperti ini, kita masuk di perkuliahan, ya kan, kalau apa bedanya dengan anak SMA kalau kita cuma belajar dalam ruang kelas. Nah, kuliah pulang. Satu hal dasar yang sebenarnya penting buat dikuasai oleh mahasiswa, tetapi banyak mahasiswa yang lupa. Ya, banyak mahasiswa yang melupakannya. Gimana sih Pak? Banyak mahasiswa yang lupa gitu kan? Banyak dilupakan oleh sebagian mahasiswa adalah cara untuk mencari informasi dan cara untuk membangun relasi. Nah itu jadi membangun relasi. Dari relasi itu nanti kita bisa dapat berbagai informasi. Dari situ kita bisa bertukar informasi dengan orang lain di luar sana. Jadi saya bilang kalau begitu berarti berorganisasi, ya kan? Ikut komunitas, ikut organisasi dan lain sebagainya. Nah jadi waktu itu saya
kalau mau ikut komunitas apa? Pecinta kucing, saya nggak punya kucing. Ya kan? Mau pecinta reptil, saya nggak punya reptil. Ya kan? Mau pecinta sepeda, nggak punya sepeda juga. Motor Kak. Motor dulu zaman tahun Iya. itu, kalau komunitas motor Motor, itu iya. lebih ke geng motor. Iya. Yang kerjaannya ya itulah pokoknya Iya. kasar, ya kan. Nah, jadi aduh, ini apa ya, ikut komunitas apa gitu kan. Ya sudahlah, tidak ada komunitas, maksudnya saya tidak menemukan komunitas yang cocok. Akhirnya bilang, ngapain jauh-jauh kalau ada himpunan. Kalau ada organisasi di kampus yaitu himpunan, makanya saya masuk mendaftar, dan di situ saya belajar juga, dan di situ banyak belajar. Kalau bisa dibilang perubahan saya, alhamdulillah saya merasakan sekali perubahannya. Saya waktu masih maba, kalau ditanya sama dosen, itu jawabannya harus ditulis dulu. Misalnya ditanya tuh, saya akan tanya satu-satu ya. Dulu ada dosen kita yang suka memberikan pertanyaan dan dijawab, semua mahasiswa harus menjawab. Biasanya kan kalau 1 atau 2 mahasiswa sudah menjawab, dia sudah cukup. Ini tidak, semua mahasiswa harus menjawab. Jadi kalau dia kasih lemparkan pertanyaan, semua orang harus menjawab. Dan dia urut satu-satu, kamu dulu, sampai paling belakang. Nah, jadi makanya kalau mata kuliah ini saya ambil tengah-tengah, supaya kalau dia mulai start dari depan, saya aman. Aman tengah. Kalau dari belakang, saya juga aman juga. Gitu kan? Nah, ambil posisi dulu tengah-tengah. Dan itu pun jawabannya harus saya tulis dulu. Harus saya tulis. Setelah itu, kalau sudah tiba giliran saya baca. Tidak kayak orang yang kalau misalnya ditanya, ini langsung bisa menjawab, ya kan? Tidak seperti itu. Tapi alhamdulillahnya ketika ikut organisasi, berproses terus-menerus, alhamdulillah salah satu hal yang saya rasakan paling terasa yaitu tadi public speaking. Seperti itu. Jadi pas sudah ikut berorganisasi, banyak pengalaman terjadi, banyak perubahan yang terasakan di dalam diri. Tapi setahu kan pas masa perkuliahan itu kayak Kak Vicky ini juga sebagai asisten lab. Di mana kayak pemikirannya kayak anak-anak itu kayak mahasiswa itu kalau asisten lab itu orang-orang yang memang pintar, cerdas, bisa kayak orang-orang akademik lah, tidak itu. Tapi kayak dari kalau Kak Vicky ini kayak dia sudah berkecimpung di organisasi, sudah masuk di dunia akademik kayak asisten lab begitu, jadi asisten lab. Bagaimana cara kita membagi waktu kita itu Kak, antara himpunan juga dengan akademik begitu, organisasi dengan akademik? Karena banyak kayak mahasiswa begitu kayak tidak mau masuk organisasi karena takut akademiknya rusak, enggak mau kalau masuk organisasi akademiknya itu biasanya rusak begitu. Kalau dari Kak Vicky bagaimana cara kita membagi waktu? Baik, kalau saya bagi waktu seperti ini. Mungkin di sini ya teman-teman ada yang pernah baca ebook dari saya, itu bukan mahasiswa biasa. Nah, di situ saya terangkan memang banyak sekali kegiatan yang saya ikuti dalam kurun waktu 4 tahun saya kuliah. 4 tahun lebih lah, 4 tahun 1 semester tambah 1 semester, jadi 9 semester. Tapi di situ sebenarnya tidak serta-merta saya lakukan banyak hal dalam satu waktu. Jadi mungkin dalam satu waktu saya mungkin hanya melakukan 2 hal, misalnya kuliah sama himpunan. Selesai saya dari himpunan, lanjut kuliah sama asisten lab. Asisten lab selesai, mungkin baru saya lanjut dengan atau asisten lab dengan organisasi di luar, seperti itu. Jadi memang maksimal saya punya 2 kegiatan yang berjalan bersamaan dalam satu waktu. Nah, supaya apa? Yang pertama itu supaya tidak terlalu sulit membagi waktunya, ya kan? Karena sebenarnya membagi waktu itu kan seni. Ya kan, seni. Tapi bagaimana caranya kita bagi waktunya kita kalau kita terlalu banyak memiliki hal yang perlu dibagi, ya kan? Makanya kalau saya pribadi tidak merekomendasikan untuk kita aktif di banyak hal, ya kan? Lebih baik 1 atau 2, tapi kita maksimal di situ. Kita maksimal di situ. Nah, saya pelajari kesalahan itu dari waktu saya semester 3-4. Jadi waktu semester 3-4 saya sempat mendaftar di salah satu lembaga bimbingan belajar. Jadi sebagai seorang staf pengajar. Waktu itu istilahnya staf pengajar. Istilahnya kalau sekarang mentor atau tutor. Nah, saya mendaftar di semester 3, di mana saya waktu itu juga masih staf di HMPS, di himpunan. Di situ memang agak keteteran. Jadi saya kuliah, ngajar juga,
himpunan juga, organisasi juga. Di situ keteterannya minta ampun. Bahkan sampai tapi prinsip saya waktu itu adalah kalau himpunan sama kerjaan itu ya kan yang ngajar itu pilihan saya. Saya bertanggung jawab atas itu. Kalau kuliah, saya memang bertanggung jawab atas hal itu, tetapi pertanggungjawabannya itu harus saya laporkan ke orang tua. Betul kan? Karena orang tua yang membiayai kan. Nah, kalau sedangkan yang dua ini ya istilahnya ini mau saya aja, ya kan? Nah, maka waktu itu apapun yang terjadi tidak boleh ada yang ganggu perkuliahan saya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan organisasi mau mengganggu bersamaan dengan perkuliahan, saya cut yang organisasi. Yang organisasi saya tidak lakukan. Begitu juga yang mengajar. Nah, tips buat bagi waktu, saya punya cara saya bagi waktu itu per hari. Ya kan, per hari. Nah, karena kalau jadwal tetapi alhamdulillah sudah ada, ya kan? Alhamdulillah kayak jadwal mata kuliah, jadwal ngajar itu sudah ada. Nah, sekarang tinggal lihat prioritasnya yang mana. Kalau misalnya sudah ada jadwal tetap, berarti ada jadwal yang kosong-kosong. Kalau ada kegiatan-kegiatan lain, nah boleh diselipkan di situ. Ya kan? Kalau misalnya semua sudah full, ya mohon maaf, yang lain bisa kita pindahkan, geser ke tempat lain, ke hari lain misalnya. Ya kan, selama bukan hal yang penting dan mendesak. Tetapi itu kan hal dan penting dan mendesak itu tergantung kita masing-masing pribadi. Yang mana hal yang penting dan mendesak buat kita. Sama seperti saya dengan beberapa teman saya di lembaga bimbingan belajar waktu itu. Bagi saya kan itu tadi perkuliahan saya utama. Itu kan karena saya ini kuliah dibiayai. Biayai orang tua. Dibiayai orang tua. Terus habis itu ada teman saya juga yang bilang, "Loh, enggak bisa. Kamu kan kerja di sini. Ya kan, kamu masuk kerja kamu masuk di sini untuk kerja, kamu tanda tangan kontrak. Jadi kamu harusnya memprioritaskan pekerjaan." Ya kan? Nah, untung waktu itu ada senior saya yang bilang, "Ya sebenarnya memang dia kerja, tetapi salahnya siapa dia kerja?" Maksudnya bagaimana, Kak? Kalian ini ya, yang lembaga bimbingan itu kan, lembaga ini membuka lowongan untuk mahasiswa. Jadi kalian harus bersedia menanggung resiko memiliki karyawan seorang mahasiswa, di mana mereka masih terikat dengan yang namanya perkuliahan mereka. Dan kalian tidak boleh paksa kecuali kalian yang membiayai atau dia sendiri yang mengatakan bahwa tidak apa-apa kuliah saya tinggalkan. Seperti itu kan? Nah, makanya saya di situ merasa terbela. Akhirnya saya bisa lakukan itu, kayak misalnya saya kuliah, jadi saya tidak dikasih jam yang di jam-jamnya saya mata kuliah seperti itu. Nah, alhamdulillah seperti itu. Nah, nanti selesai dari situ baru saya selesaikan urusan saya di bimbingan belajar, baru saya fokus lagi ke hal-hal yang bisa saya lakukan. Waktu itu tinggal perkuliahan dengan himpunan. Saya selesai di penghujung himpunan, baru saya daftar asisten lab, jadi asisten laboratorium. Ketika saya jadi asisten di laboratorium itu kan perkuliahan sudah tidak full. Saya tinggal berkecimpung dengan tugas akhir, skripsi, proposal dan skripsi. Jadi masih banyak waktu lowongnya kan. Nah, di situ baru saya berani ngambil aktivitas lagi yang lain di luar, di organisasi yang di luar, seperti itu. Ketika sudah selesai semuanya, saya masih ikut di satu organisasi, saya masuk juga dunia kerja, dan mereka masih bisa berjalan sampai hari ini, berjalan dengan lancar sampai hari ini. Seperti itu. Kalau dari kita, Kak, menurut Kak sendiri, apa sih manfaatnya kayak masuk himpunan, masuk organisasi begitu? Mengapa tidak fokus di akademik saja begitu, Kak? Karena banyak yang mengira tuh Kak, organisasi itu kan akan merusak akademiknya begitu. Jadi kalau masuk ke organisasi banyak pelajaran yang kayak perkuliahan begitu akan tertunda begitu, Kak. Dan juga banyak orang tua yang masih takut begitu, kayak karena untuk ikut dalam organisasi begitu, Kak, karena takut perkuliahan itu hancur begitu, Kak. Baik, manfaat ya buat saya. Saya pribadi seperti ini. Banyak orang ketika selesai kuliah biasanya nganggur kan, mau cari kerja apa dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya saya belum selesai, itu sudah ada 3 orang yang menawari pekerjaan di instansi mereka masing-masing. Karena apa? Relasi itu yang sangat penting kita dapatkan. Memang tidak selamanya di organisasi, ya kan, tidak selamanya kita bentuk relasi kita dari organisasi. Tapi dengan berorganisasi
kita punya wadah untuk membangun relasi seperti itu. Saya misalnya nih di HMPS Pendidikan IPA, kan tidak mungkin saya di HMPS terus kan, pasti saya keluar ikut kegiatannya apa. HMPS ini pasti diundang, kita mewakili, ya kan. Ketika kita mewakili, kita kenalan dengan orang-orang di luar, ya kan. Kita kenalan dengan, misalnya contoh kita dalam lingkup kampus saja sih, diundang sama acaranya fisika misalnya, kita jalan ke fisika sana, jurusan fisika, kita kenalan dengan ketua umumnya, dengan kabitnya, ya kan. Kita kenal berteman, alhamdulillah berteman dengan baik. Kalau bisa dijaga relasinya, dijaga. Ketika misalnya kita sama-sama selesai misalnya, ya secara pribadi misalnya dia sudah selesai dengan jabatannya, saya sudah selesai dengan jabatan saya, tapi relasi kita masih terbangun dengan baik. Ketika kita lulus pun kita masih bisa saling support. Kamu kerja di mana sekarang? Saya di sini. Coba ikut pendaftarannya deh, ada kayak pendaftarannya sini. Ya kan? Atau misalnya kamu di mana sekarang? Saya lagi di S2 di mana begitu. So, oh iya saya juga mau lanjut S2, gimana caranya? Ini coba ikut di beasiswa ini, ikut program ini dan lain sebagainya. Jadi relasi yang penting. Terbangunnya relasi ketika kita berorganisasi, menurut saya itu yang paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua tadi public speaking. Ya kan? Kita tidak bisa ada di satu organisasi kalau kita cuma diam-diam saja. Ya kan? Pasti kita juga belajar bagaimana menuangkan ide, bagaimana untuk menerima ide-ide orang lain, menjalankan gagasan-gagasan yang sudah dibentuk sama-sama, yang sudah disepakati sama-sama. Berbicara di muka umum, salah satunya juga. Nah, itu semua hal-hal yang sulit kita dapatkan kalau kita tidak berorganisasi. Makanya kalau misalnya ada yang bilang organisasi menghambat perkuliahan dan lain sebagainya, saya rasa itu bukan salah organisasinya. Kenapa? Salah di individunya. Karena organisasi itu ada atau tidak adanya misalnya si A, ya kita anggap si A ini yang katanya kalau gara-gara dia ikut organisasi terus dia lambat selesainya misalnya, atau akademiknya kurang misalnya. Ada atau tidak adanya A, organisasi itu tetap ada. Tetap hidup, tetap jalan, ya kan? Dengan adanya A masuk di situ, organisasi juga masuk, tetap hidup, dia tetap ada, tetap jalan juga in organisasi. Jadi yang dia tidak selesai ini karena apa? Karena dia ya kita perhatikan juga dari sisi aspek lainnya, karena hidupnya bukan cuma organisasi itu kan pasti. Ya mungkin di luar dia banyak mainnya, atau mungkin dia punya istilahnya satu dan lain hal sehingga dia enggan untuk kerja, untuk selesaikan perkuliahan. Nah itu hal-hal yang faktor-faktor yang perlu orang-orang di luar pahami. Menurut saya ya, orang-orang di luar perlu pahami bahwa organisasi itu tidak salah selama dia memberikan kita arahan-arahan atau membawa kita menuju kepada kebaikan. Kalau organisasi pencuri juga kan tidak bagus. Organisasi para begal itu tidak bagus. Itu jangan kayak begitu. Istilahnya ya apalagi organisasi-organisasi di dalam lingkup kampus, tidak mungkin ada organisasi ini kalau misalnya mereka melakukan hal yang tidak. Pasti sudah di cut off, pasti sudah dicoret, di blacklist sama pimpinan kampus. Ya kan seperti itu. Jadi ya kita percayakan saja. Kalau saya percaya bahwa kalau di dalam kampus selama itu masih baik, silakan ikuti organisasinya, tapi jangan lupa tugas utama kita seperti itu. Mahasiswa ya, itu belajar. Ya, untuk belajar dan seperti itu. Jadi Kak, kan setelah lulus kan dari biasanya untuk setelah lulus yang orang-orang berpikir untuk pendidikan IPA, pasti setelah lulus itu akan menjadi guru IPA begitu Kak. Tapi kan di sini kita lihat Kak ini lebih ke bisnis begitu, wirausahawan. Jadi bagaimana cara Kakak dulu itu pas selesai kuliah itu merintis karir begitu Kak setelah kuliah? Baik, setelah kuliah. Jadi waktu saya setelah kuliah itu sebelum saya selesai di dunia perkuliahan, saya selesai itu bulan Februari, lupa tanggalnya, bulan Februari tahun 2019. Tapi bulan Agustus 2018, ya kan, dari beberapa bulan sebelumnya itu saya mendaftar lagi di salah satu lembaga bimbingan belajar. Di situ saya mulai berproses di situ sampai selesai. Saya ingat tanggal 13 Februari saya sudah 13 Februari 2019. Tanggal 1 Februarinya saya tanda tangan MOU untuk diangkat sebagai kepala cabang di salah satu lembaga bimbingan belajar. Jadi
Alhamdulillah, jadi sebelum selesai bahkan saya sudah dipercayakan untuk menjadi kepala cabang. Di mana kepala cabang ini tugasnya lebih seperti entrepreneur, tidak seperti tugasnya tidak seperti para tentor, para mentor gitu kan, tidak ngajar. Kita bagaimana caranya untuk mencarikan sumber dana, bagaimana mengembangkan perusahaan ini supaya perusahaannya tetap besar dan bisa berjalan. Jadi kerja-kerja bisnis lain dikerjakan sama kepala cabang itu, ya kan, di kerja-kerja bisnisnya. Di situ saya belajar, oh begini ternyata di dunia bisnis ini seperti ini. Jadi bisnis tapi tetap di ranah pendidikan. Nah setelah itu belajar, oke, saya rasa saya mau pindah bisnis, tapi tetap di dunia bisnis. Saya pindah haluan bisnis waktu itu di produk kesehatan. Saya di bisnis produk kesehatan itu sekitar 1 tahunan lebih, ya kan, 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, mungkin 2 apa 3 bulan lagi saya genap 2 tahun. Setelah itu saya dengan teman-teman, kami ada berlima, membuat apa ya istilahnya, kami bentuk satu perusahaan juga, satu lembaga untuk menyediakan jasa tahfiz online. Nah, jadi kami bentuk perusahaannya. Di situ kami sama-sama belajar dan sama-sama berproses juga terus sampai hari ini. Jadi setelah selesai, memang langsung terjun di dunia bisnis, berproses terus, sempat memang pindah-pindah bidang bisnis, tapi alhamdulillah terakhir sampai hari ini ya, sampai podcast ini kita take, ini masih berada di dunia pendidikan. Alhamdulillah. Masih berada di, walaupun bisnis ya, tetapi tetap peduli dengan dunia pendidikan. Seperti itu. Jadi dari apa yang dikatakan kakak tadi itu, bahwa organisasi itu bukanlah sebuah penghambat dalam pendidikan kita, tapi dari organisasi itu kita bisa banyak melakukan hal-hal yang lebih luas dari lingkaran kita itu, lingkaran misal dari pendidikan, tapi kita bisa juga keluar dari bidang itu tersebut. Ya, betul. Jadi organisasi itu bukan penghambat, tapi malah untuk wadah untuk memberikan kita pengalaman lagi. Ya, seperti itu. Jadi itu tadi kak, pembahasan kita mengenai apa ini, pengalaman kakak dalam organisasi, masuk di dunia perkuliahan. Jadi mungkin ada kak kayak saran atau masukan kepada calon-calon mahasiswa baru tuh yang akan masuk ke prodi pendidikan IPA, mahasiswa baru yang ada di luar sana mengenai dunia perkuliahan kak. Baik, saran saya sih seperti ini ya, buat adik-adik yang baru masuk ataupun yang akan memasuki dunia perkuliahan. Yang pertama, mungkin kalian bosan dengarnya, ya kan? Atau sudah sering dengar bahwa ketika masuk dunia perkuliahan itu ya kita sudah bukan seperti anak SMA lagi, dimana bentuk prestasinya kita adalah angka di atas kertas. Kita masuk di perkuliahan ini memang betul-betul persiapan untuk kita terjun di dunia masyarakat. Jadi angka di atas kertas itu bukanlah satu-satunya menjadi acuan lagi, ya kan? Tetapi banyak aspek lagi. Bagaimana skillnya kita untuk menghadapi dunia kerja, skill apa yang kita sudah punya, ya kan? Skill apa yang sedang kita persiapkan, kelebihan-kelebihan apa yang sudah kita asah. Intinya masa-masa kita sebagai mahasiswa ini sebaiknya kita pergunakan untuk betul-betul mempersiapkan diri kita terjun di masyarakat untuk selesainya. Karena apa? Faktanya seperti ini. Dalam satu tahun itu satu universitas bisa menelurkan ribuan sarjanawan, ya kan, sarjana, ya kan, menelurkan 1000 wisudawan istilahnya ya, menelurkan ribuan wisudawan. Tapi di luar siapa yang mau tampung? Dan universitas tidak bertanggung jawab penuh, ya kan? Tidak bertanggung jawab penuh untuk kesuksesannya ini para mahasiswa, untuk terjaminnya kehidupannya para mahasiswa di luar sana nantinya. Yang penting mereka sudah memberikan kalian bekal ilmu, ya kan? Universitas sudah memberikan kalian fasilitas-fasilitas untuk berkuliah, belajar. Selesai, lepas dari wisuda nanti, lepas dari perkuliahan nanti, selesai wisuda nanti,
itu sudah bukan tanggung jawab penuhnya universitas lagi, itu tanggung jawab diri kita masing-masing. Kalau kita tidak punya relasi, kalau kita tidak punya skill, kalau kita tidak punya kelebihan yang kita yang bisa kita andalkan nantinya di dunia luar, yakin dan pasti kita akan tergerus, kita akan terinjak dengan orang-orang di luar sana nantinya. Saya pribadi pernah menjadi tim untuk seleksi, ya kan? Saya sering juga melihat orang di perusahaan menyeleksi karyawan, ya kan? Apalagi di perusahaan kami juga seperti itu. Kami beberapa kali bahkan sering ya istilahnya menyeleksi karyawan. Nah, kita tidak pernah lihat nilai IP-nya mereka. Kita tidak pernah lihat. Yang kita lihat itu mereka punya ijazah, artinya mereka pernah kuliah. Ya, hanya itu aja. Sarjana. Ya, mereka ini sarjana. Oke, sesuai dengan kriteria kita. Kriteria itu paling biasa kalau minimal lulusan S1, ya kan? Itu biasa poin ketiga S1, itu. S2. Ya, itu biasanya poin kedua. Poin ketiga bertakwa kepada Tuhan. Berkeluarga negaraan Indonesia. Yang ketiga minimal lulusan S1, ya kan begitu. Kalau di open recruitment kan, di lowongan kerja. Kita cuma bisa itu ijazah hanya dipakai untuk membuktikan itu. Oh iya. Terus yang menjadi bahan pertimbangan kami itu apa? Itu kita lihat dari skillnya mereka. Kita butuh kalau di perusahaan kami ya, di tempat saya, kita butuh pengajar. Maka yang perlu kita yang perlu kita cari adalah orang yang satu mau belajar, dua ilmu dasarnya ada, ilmu dasar saja, ya kan? Ilmu dasar. Terus habis itu bagaimana cara dia mengajar, bagaimana komunikasinya. Nah ini yang penting. Kalau misalnya dia kurang dalam hal materi atau istilahnya dalam hal materi pembelajaran, dia bisa belajar. Satu malam dia bisa pelajari apa yang dia mau ajarkan besoknya, ya kan? Tapi kalau dia tidak punya communication skill, sepintar apapun dia tidak akan bisa menyalurkan apa yang ada dalam kepalanya ke orang lain atau kepada siswanya mereka nantinya, santrinya mereka nantinya. Maka yang jadi bahan pertimbangan kami bukan serta-merta hanya ijazah tadi. Tapi itu penting. Ilmu dalam dunia perkuliahan itu penting. Kenapa? Karena itu yang akan kita pakai. Tetapi skill-skill yang lain jangan lupa ditambahkan, ya kan? Skill-skill yang lain dan juga relasi kita jangan lupa diperkuat. Karena informasi itu bisa datang dari mana saja. Informasi itu tidak datang karena tiba-tiba dia masuk ke HP terus habis itu kita dapat lowongan kerja. Ini terus atau kriteria segala macam. Tapi dari apa-apa yang kita ikuti, apa-apa yang teman tak ikuti, biasanya seperti itu. Mungkin teman tak punya perusahaan, ya temannya kita punya perusahaan, dia post di Instagramnya, di sosmednya tentang lowongan, cari lowongan. Nah kita baca, kita bisa dapat informasinya seperti itu. Tapi kalau kita relasinya kurang, ya tentu informasi-informasi itu akan sulit kita dapatkan, akan sulit kita cari. Karena apa? Kalau bisa dibilang ya, zaman sekarang lebih kuat itu pengaruhnya orang dalam daripada orang luar. Jadi makanya ini salah satu juga rahasia yang pernah saya dapatkan ya. Biasanya seperti ini, saya punya perusahaan. Terus habis itu butuh lowongan. Daripada saya cari orang luar, mending saya cari keluarga aku dulu yang memang betul-betul mumpuni untuk posisi yang kita cari, bisa membantu. Kalau memang tidak ada, baru kita open recruitment besar-besaran. Seperti itu. Makanya pertama relasi, dan yang kedua communication skill itu yang perlu. Skill hard skill dan soft skill perlu juga kita miliki. Seperti itu kalau dari saya. Itu penting, tapi itu baru beberapa hari ini saya pernah mendengar Kak, ada yang mengatakan bahwa mengapa harus kuliah begitu, sedangkan banyak Kak itu tadi sarjana yang sarjana S1 kayak suruh S2 juga tapi masih tetap pengangguran begitu Kak. Begitu Kak, tidak punya kerja, ya, pulang sudah lulus dia itu langsung pulang ke kampungnya begitu Kak. Itu yang kayak dari tempat yang pentingnya kayak membangun relasi begitu. Betul. Kampus. Ya. Seperti itu. Dari baik itu saja yang Kak, setelah berbincang dengan Kakanda, banyak sekali pelajaran-pelajaran kita dapat mengenai dunia perkuliahan yang
yang bisa kita jadikan referensi ke depannya. Siapa tahu insya Allah kita bisa mengikuti jejaknya itu menjadi sebuah Amin, pebisnis atau wirausaha yang sukses begitu. Amin. Amin. Baik, sampai di sini podcast kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap tunggu podcast Mas kita selanjutnya. Saya Arfan Sulaiman selaku moderator pamit mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.